Gimana perasaannya ketika viral segitunya? Ya kaget bang, lah kita orang biasa doang. Biasa masa Cuma viral. jualan doang, jual jaket, terus ada masalah di keluarga. Terus kita Itu nggak biasa sih bang, itu. semua orang punya bang, punya masalah semua orang kan bener. Oh iya bener sih. Karena gua juga ngerasa malu, nggak pede bang gitu, punya keluarga yang agak gimana ya, agak banting-banting gitu bang. Iya agak bahasa. Nah kalau udah masuk bahasa banting-banting, boleh nih saya masuk nih. Masuk, Boleh. Bang. Baru pindah, sempat ada yang dibanting juga sih bang. Seperti biasa kan itu ritual. Ya masuk aku gini bang, maksud aku bang. Kalau anak mah enak ngomongnya. Saya dari tadi nahan-nahan loh. Aku mikirnya gini sih, dia ke ibunya aja tanggung jawab gitu, apalagi ke istri. Waduh. Kalau dia di mata tetangga udah jelek. Jelek banget bang. Udah jelek. Ya kan yang bikin heboh di daerah situ kan saya bang. Iya. Nah dari hal-hal non medisnya juga gini bang. Kalau aku ngomong itu karena aku yang rasain. Saya pernah lihat juga gitu yang kata ibu tuh, nanti Gifar ketemu tanggal sekian makhluk hitam besar bla 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 gitu. Ibu ngejelasin juga. Halo Sugeng, nah, selamat menjalankan ibadah puasa di Ramadan di tahun ini. Yang nggak puasa juga selamat menjalankan hari yang agak berbeda ya, karena pasti teman-temannya pada lemes semua tuh di bulan Ramadan. Dan seperti biasa, walaupun Ramadan saya tetap bugar karena ini teks sebelum Ramadan. Kalau Ramadan sih nggak tahu ya, saya juga lemes kayaknya. Hari ini saya akan kedatangan couple ya, abang-abangan dan kakak-kakak saya yang ini sempat viral dengan cerita mistikusnya ya. Nggak tahu deh, ntar lagi kayaknya datang, kayaknya nyasar di hutan ini, karena kan masih banyak wilayah yang belum salah masuk itu kak. Ini mau kemana? Kita nyari jin ibu kita bang. Wah, yang Yang tinggi gede. ngeganggu, yang tinggi gede. Ada nggak ya? Yang hitam. Hulk Hogan gitu. Hitam bang, pakai topi. Triple H bukan? Bukan bang. Ken bukan? Yang banyak bulunya. Ada brewok bang. Oh, kalau banyak bulunya mah monyet apa ya? Duduk. Silakan duduk. Duduk. Aduh. Gokil, Bang Gifar Dagan Itainetsu. Gokil. Wih, emang couple banget ya. Couple, ini Bang. dari rumah udah kita apa? pakai baju hitam putih ya, barengan ya gitu. Oh iya benar. selalu bareng bang, biar kompak lah. Ini yang setting pasti istrinya kan. Istri bang. Kita kan kayak enggak. Ya dia bodo amat. Pinginnya pink. Pengen api. Oh, pengen beda sendiri. Pengen beda sendiri. Nggak Iya, mau istri, Bang. couple sama bininya, Bang. Udah tiap hari couple bang, bareng bang. Pengen misah. Ya, Gitu. kok pengen bisa sih? Ya misah mainnya. Hati-hati mainnya, blunder. Bang. Hati-hati blunder di sini. Onjong aja, Kak. Nanti di rumah, jangan di sini dong. Ntar viral lagi. Kita udah banyak viral-viralnya gara-gara banyak aib bang yang dibuka-buka. Iya, si biang aib nih kita. Kemarin ini ya habis viral 72 juta penonton. 7,2. 72 juta. 72 juta. 72 juta. Kayaknya masyarakat Indonesia nggak sebanyak itu ya? Lebih bang. Emang iya? Masyarakat Indonesia berapa sih? 270 bang masyarakat. Ya udah, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Masuk nggak Pulau Jawa? Berarti Pulau Jawa menonton video abang berarti ya? Kayaknya bang. Gokil. Itu mohon maaf, video yang itu gimana perasaannya ketika viral segitunya? Ya kaget bang. Lah kita orang biasa doang. Biasa masa Cuma viral. jualan doang, jual jaket. Terus ada masalah di keluarga. Terus kita Itu nggak biasa sih bang, itu. semua orang punya bang. Punya masalah semua orang kan bener. Oh iya bener sih. Iya. Iyalah. Saya tuh masih saya ragu, ya Allah. Bang Kevin. Saya ngomongnya dari mana ya? Dari mana bang? Kan ini bang, mohon maaf nih bang ya. Saya bukannya nggak sopan, tapi kan yang viral-viral itu kan waktu abang sama ibu ya? Iya. Iya kan? Iya. Itu kan apa ya namanya, viral dengan
mohon maaf kondisi ibu seperti itu gitu. Terus perasaannya kayak lega kan, maksudnya kayak bisa memotivasi orang-orang gini loh, perasaan untuk menjadi seorang anak yang mohon maaf ibunya kondisi kayak gini gitu. Kita harus tabah, harus kuat kayak gitu. Iya betul bang, betul. Soalnya kalau itu kan bukan setahun 2 tahun bang. Ibu itu udah dari 2010 pulang haji itu. Nah baru seperti yang di video itu gitu bang. Oh gitu ya. Nah aku tahan tuh zaman SMA gitu. Ibu udah mulai kayak gitu tuh, cuman belum parah. Sampai ini kan aku pacaran sama istri tuh sebelah dari 2011 sampai sekarang nikah kan, alhamdulillah kan. Dia aja nggak tahu. Dia tahu-tahu 2016 ya. 2016 tahun sebelum nikah. Setahun sebelum nikah. Itu baru ketemu ibu mertua. Gua baru cerita. Oh gitu. Karena gua juga ngerasa malu, nggak pede bang gitu, punya keluarga yang agak gimana ya, agak banting-banting gitu bang. Iya agak bahasa. Nah kalau udah masuk bahasa banting-banting, boleh nih saya masuk nih. Masuk, Gitu. Bang. Iya, Masuk, Bang. iya. Udah biasa aku bang. Iya suka bam kayak gitu kan. Ada apa meja bat. Kayak gitu. Maksudnya dengan kondisi kayak gitu, abang malu atau kayak mau cerita nggak ya, atau nggak usah diceritain deh biar dia surprise gitu. Ya kalau gitu kasihan juga sih bang. Siapa tuh saya dibanting? Enggak dibanting, jadi kelihatan rumah. Wow, estetik rumahnya Iya. gitu. Enggak. Ke situ sih bang. Cuman karena aku tuh ngerasa apa ya, nggak enak juga lah kalau calon istri itu di rumah tuh kan kayak gitu keadaannya. Makanya aku nggak ngomong awalnya. Oh, iya. Cuman pas mau nikah, dia kan ngajak ngebet nikah terus tuh gitu kan. Padahal gua belum ada duitnya kan. Dia ngajak nikah terus, mau nggak mau lah bang, harus ditemuin kan. Harus Dikenalin ibu saya seperti apa, keluarga seperti apa, kayak gitu. Berarti dari 2011 pacarannya berarti? 11. 11 menuju ke 2016 itu belum pernah kenalan bukan kenalan sih, maksudnya lebih kayak cerita tentang ibu kayak gimana gitu. Abang berarti nggak pernah curhat sama pacarnya gitu? Nggak pernah. Kan saya nanya kan kalau cewek lain dikenalin tuh sama keluarganya. Iya. Makan bareng sama keluarganya lah. Saya enggak. Kenapa Terus saya ya, nanya gitu dong, ya? kok kamu nggak pernah kenalin aku sih? Kok kamu nggak pernah ajak aku ke rumah sih? Dia selalu ngomong orang tua aku beda katanya gitu. Beda bang, kan bahasanya beda. Beda. Banyak udah mikir dong, bedanya Beda apa apanya? nih Iyalah. gitu. Terus ada biasanya kan kalau udah kayak gitu cewek kayak Nyari apa? tahu. Iya, beda apa gitu nanya sama teman-temannya gitu. Masih bertanya-tanya sih. Terus kalau misalkan aku lagi mau ke rumah dia suka tahan sampai di lapangan, nggak pernah dibawa masuk ke rumah. Beneran. Disuruh main bola dulu kan. kita di lapangan aja bang gitu. Kalau mau ketemuan dia kan ngebet banget ngasih makan ngasih apa. Iya. Ketemuannya di lapang. Lapang. Di rumah tuh kan ada kayak 10 meteran ada lapangan. Iya, benar. Di situ. Berarti kakak selama datang ke rumah ngapel kayak ya lapangan mulu Iya, mulu makanya. gitu, nggak pernah datang ke rumah. Tiap satu minggu tuh rame. yang ngapel tuh saya bang. Saya ke rumah dia tiap minggunya gitu. Jadi baliknya tuh nggak pernah langsung ke rumah ya mbak ya? Tapi bukan seminggu sekali bang. Aku hampir tiap hari ke rumah dia. Kalau pacaran tuh, karena aku nggak betah di rumah. Dulu ya. Oh oke. Karena ngerasa kalau zaman dulu apa bilangnya broken home gitu kali ya. Wah, pakai lagu Last Child. Last Child gitu, Jika Bang. memang bukan itu deh. Wajar bila saat ini. Nah, itu, Bang. Iya benar. Oh iya, gue salah lagu lagi. Itu kan yang sama Gisel ya, aneh ya. Berarti ada momennya di mana abang dulu sempat ngerasa nggak nyaman di rumah. Ya, nggak nyaman. Terus milih kayak yaudah tempat cewek aja kali ya, kapan aja gitu. Soalnya gini bang, kalau di rumah aku tuh, ini spill aja kali ya. Saya ngerasa kayak apa ya, orang lagi berantem gitu kan nggak nyaman juga di rumah bang. Jadi aku lebih sering tuh di tempat tongkrong dulu, di rumah temen. Kadang di rumah dia juga sampai malam banget, sampai jam 9. Mertua saya tuh marah-marah gitu, pulang gitu. Iya. Malam tunggu 2016 baru boleh. Oh, tapi kakak pas tahu kondisi, mohon maaf ibu yang kayak gitu kayak kamu nggak pernah cerita sih sama aku, ada perasaan kayak keselnya atau apa gitu? Kalau kesel sih enggak, cuman kaget. Jadi waktu pas pertama kali dikenalin itu sifatnya belum kayak gitu, masih berubah-ubah. Kalau dulu 2016 berarti itu ya? 2016 tuh lagi yang di rumah tuh nggak boleh ada apa-apa, kayak lukisan yang kayak gitu tuh nggak boleh. Udah mulai hancur-hancurin. Kosong barang. gitu. Kosong. Rumah Saya sih kosongan. mikirnya, oh mungkin ya memang menurut agama kan tidak boleh ada Iya, seperti itu ya. benar-benar, Mikirnya oh mungkin agamis sekali gitu.
awalnya. Pada dasarnya emang ibu nggak suka yang kayak gitu. Berubah-berubah bang. Lukisannya jelek kali. Iya Jadi sih. kayak jelek ibu dibuang gitu. Berubah-berubah bang. Jadi lucu kalau misalkan 2011 tuh ibu pengen dibiruin rumah tuh. Catnya banyak guci-guci gitu. Oke. 2012, 2013 beda lagi, warna coklat. Gitu aja bang terus bang. Sampai mungkin gak ada ide lagi kali gitu ibu. Pusing lah gitu. Oh, bingung nih warna udah mentok semuanya kali ya Iya, gitu. gitu Nggak ada kali, warna Bang. baru Iya. lagi gitu. Pindah rumah coba bang. Pindah rumah ini lagi aku ajak juga bang. Saya pengen ngajak ibu tuh ke rumah saya cuma susah. Susah. Karena Ya gimana? Gak mau, ibunya nggak nggak mau. Ibu emang pengennya di rumah. Di rumahnya berarti ibu ya? Di rumah. sendiri. Sekarang dikontrakan kalau ibu. Oh gitu. Iya, iya. Berarti di rumah kontrakan nggak dikasih barang-barang dong, maksudnya yang udah pecah atau barang-barang yang bakal dibanting gitu. Baru pindah sempat ada yang dibanting juga sih bang. Seperti biasa kan itu ritual. Ya aku gini bang, maksud aku bang. Kalau anak mah enak ngomongnya. Saya dari tadi nahan-nahan loh. Enggak gini bang. Kalau saya kan udah 14 tahun kali berarti ya. Iya. Udah 14 tahun udah biasa. Biasa banget bang lihat keramik pecah sendiri, ibu marah-marah gitu. Rumah kayak bisa main bola di rumah gitu. Udah biasa aja. Udah biasa aja bang. Mbaknya gimana ngelihat kondisi rumah yang kayak gitu? Ya gimana? Ya maksudnya dibenerin juga udah nggak bisa. Kita sering kayak ngasih TV nih, ngasih Dua handphone, kali TV dibanting bang. hancur udah. Banting. Iya, jadi bukan kita nggak mau ngasih barang elektronik gitu. Masa sih handphone aja nggak punya kayak gitu kan Iya, mikirnya. iya benar. Daripada hancur terus, bukan HP. sekali 2 kali gitu yang kita kasih. Kasih ini layar tancep. Enggak kan nggak bisa Oh, nggak bisa dipindah dihancurin, nih ya. Bang, ya. Ini cuman Bisa. layar ibu doang mungkin. Ini mungkin saran aja kan. Jadi itu bisa bang, bisa bang. Bisa. Terus waktu kan udah tahu tuh kondisi pacarannya. Apa yang bikin Kak Anita tuh merasa kayak ya udah aku mau deh sama kamu. Itu bukan halangan bagi aku akan bersamamu selamanya. Gitu. Karena cinta kali. Karena cinta. Aku mikirnya gini sih, dia ke ibunya aja tanggung jawab gitu. Apalagi ke istri. Waduh. Jadi untuk wanita-wanita di sana pilihlah lelaki yang sama Sayang ibunya ibu. aja udah segitunya, apalagi Iyalah. sama istri gitu ya. Kan kalau ada tuh orang di luar sana yang benar-benar kayak nggak mau nganggap ibunya kan. Benar. Ibunya kayak gitu, boro-boro ditemenin, yang ada dibuang atau dititipin ke Dianggap Iya, lah. iya. ke Emang aneh banget tuh. mana gitu. Ada viral dulu kalau nggak salah tahun berapa ya? Namanya Malin Kundang. Udah terlalu jauh ya. Jauh ya. Iya. Terus udah deket lah. Tapi misalnya kayak gini, Bang. Mertua itu biasanya kalau sama menantunya kayak ada kedekatan ini kan, kedekatan anak. Ini istri anak nih gitu. Ada perasaannya kayak ibu tuh mulai nggak kebanyak ininya lagi, nggak banyak apa banting-banting, lebih kayak kalem gitu. Yang lucunya gini bang, kalau misalkan ketemu saya doang nih, Iya. ya ibu seperti biasa nyeramahin, marah-marah gitu ya. Ini sorry, nyeramahin marah-marah ini dalam kondisi yang seperti yang tidak Ya. sadar atau yang sadarnya. Kadang lagi biasa, kadang lagi up juga, Oke. lagi kayak mau marah gitu. Ibu cuma nunjukin ke saya. Tapi yang kena dampak kan sekitar. Nah, yang lucunya kalau misalkan istri saya ke rumah atau sama anaknya nih sama cucunya, nggak pernah bang. Dari saya nikah 2017, makanya istri saya nggak pernah percaya. Makanya saya video bang. Jadi kalau udah dari rumah ibu marah-marah, saya videoin. Dulu dia nggak percaya, masa sih marah-marah gitu. Oh berarti ada ini ya, ada magis tersendiri kalau misalnya bawa cucu. Nggak pernah Nah, marah-marah. nggak pernah marah disisirin. Demi Allah bang, nggak pernah Anak marah-marah saya kalau tuh ada. sama ibu. Kalem berarti. Kenapa itu ya? Kira-kira ya. Abang pernah coba nyari tahu nggak? Yang ini kan suatu yang kayak ketika datang anak istri bawa cucu, ibunya seneng, happy gitu. Tapi kalau sendiri kayak emosian, marah-marah gitu. Kayaknya ibu tahu bang siapa yang emang peduli sama ibu, siapa yang enggak gitu. Kadang ada yang kayak saudara jauh gitu main ke rumah. Ya ibu kalau nggak suka mah nggak suka aja. Minjam duit itu nggak? Oh, iya. Ya, nah ini biasanya nih. Sering, Ini. Bang. Sering. Ya faktornya itu bisa jadi Iya, ya. nggak jauh-jauh Saudara-saudara itu. ganggu apa Iya, gitu. Iya. Iya benar. Ada ini nggak keluarga-keluarga yang mau di-spill nggak sebangsa? Ada bang, cuma paling pepet. Sorry, abang berapa beradik kakak? Aku 2 bang, adik kakak. Adik kakak. Saya kakaknya.
Oh, abang pertama. Pertama. Wah, anak pertama, luar biasa ini. Terus adik juga masih di rumah udah menikah? Ada udah nikah, baru nikah tahun kemarin, ada di rumah. Jadi ada yang jaga ibu juga lah di itu. Di kontrakan ya. Kontrakan. Oh, barengan ibu ya berarti ya? Jadi di bawah. ada di bawah, ibu di atas karena itu kontraknya kan yang ibu juga. Iya. Jadi ada di bawah, ibu di atas gitu. Ada yang ngontrol lah gitu. Iya, ada yang bantu ibu lah ya dalam kondisi seperti itu. Dan mohon maaf udah punya cucu juga atau Yang dari sana baru, dari belum kayak itu. Kan baru Bang tahun kemarin. Oh, Bang. tahun kemarin ya? Lagi Oh, proses bikin. Lagi proses Iya. ya. Iya. Ya, kalau misalnya udah punya cucu juga kan seru tuh. Iya. Tuh Ada yang menghibur ya. Jadi lebih tenang juga karena kan kalau abang dan kakak bawa anak ke sana, ibu lebih tenang. Tenang, Iya Bang, benar-benar. tenang. Kalau dalam kondisi yang ini kan belum nih, mungkin masih suka ngebanting-banting atau apa gitu. Ya maka dari itu saya tuh gini Bang, kan aku beli dari usaha tuh beli rumah 2020. Kalau nggak ditinggalin kan sayang juga gitu Bang. Iya benar. Saya nggak bisa tinggal terus di rumah ibu. Saya juga kan ibaratnya punya kerjaan lah gitu. Iya. Jadi nggak bisa ditinggalin tuh. Jadi tetap harus di rumah saya. Saya pengennya ajak ibu dari ide istri juga nih ke rumah. Cuman ya masalahnya kadang Ibu nggak ibunya mau. suka nggak mau. Iya. Kalau ke rumah itu ibu tuh gini Bang. Kalau ke rumah misalkan dianterin tuh. Baru 5 menit datang ke rumah udah nyuruh pulang. Pengen pulang. Iya. Jadi nggak Betah gitu kayak nggak betah. kayak nggak betah di rumah saya tuh. Tapi di rumah sendiri dalam konteksnya juga nggak nyaman kayak banting-banting barang itu juga gitu kan? Nah, kalau sekarang lagi proyeknya kayaknya proyek marah-marahnya dikontrakan kalau ibu. Oh, khusus di kontrakan. Di rumah udah habis kan? Iya. Bang. Udah gak ada kayu, udah gak ada kayu Iya. yang dibelah. Oh, pernah nyoba untuk ibu kalau mau marah ngarahin anak kontrakan yang nggak bayar Oh, sering, kontrakan sering. gitu coba. Kita kontrakan berapa orang keluar? 3 orang keluar gara-gara dimarahin. Marahin Bang. 3 Bang. Beneran dimarahin gitu. Ya emang beneran dimarahin. Udah biasa sih. Jadi anak kontrakan itu kabur gara-gara udah takut Iya, sama iya, ibu iya. suka marah-marah gitu. Iya. Bang, pandangan tetangga gimana bang yang kayak gitu bang? Ya tetangga ya pasti ada yang nggak suka, ada yang sampai nge-DM ya ada anaknya tetangga tuh. Kalau dia di mata tetangga udah jelek. Saya jelek banget Bang. Udah jelek. Ya kan yang bikin heboh di daerah situ kan saya Bang. Iya. Tapi kenapa jeleknya ke Bang Gifar? Ya itu saya juga bingung. Ya, Mikirnya gini, kalau tetangga tuh kan lah dia kan nggak ngurus. Kita kan kesana seminggu sekali. Yang ngurus kan bapak sama adik kayak Iya. gitu loh. Oh. Jadi kita kan yang aib, kita kan ngontenin doang di pikiran tetangga gitu. tuh. Oh tetangga mikirnya enak banget lu dapat kontennya gitu Iya, ya. enak banget tuh bisa diajak podcast, diajak sana sini gitu. Iya ibu Nggak lu ngurus lo, gitu. gitu. Tetangga. Tapi di skip aja. Enggak ini kan Ramadan. Enggak gua mau belain abang karena Thank you, dia Bang. nggak tahu kondisi. Kadang emang tetangga kayak gitu bang. Tetangga kayak. Bang, Makasih bang. 3 kali bang. Ayo, Bang. Iya. Emang tetangga tuh suka apa ya? Dia tuh nggak tahu realitanya, tapi ngeliat dari luar kayak dia nih. Iya gitu Bang. Yang saya rasain kan ya anaknya, ya keluarganya gitu. Ya ini juga kan mantu juga kan ngerasain gitu. Benar, dampaknya kan jadinya ke abang, ke yang lain juga. Ya. Tapi tetangga suka minjam duit juga nggak? Banyak. Setelah, Enggak sih kalau gua enggak sih. Kan gua jauh rumahnya Bang. oh iya. Nah, ada yang benar. DM kan minjem 40 juta. Oh iya ada Bang. Tapi bukan tetangga itu. Siapa tahu tetangga. Ya, iya. Mereka tahu. Tiba-tiba DM minjam 40 juta. Minjem, Bang. Nggak kenal lah gitu biasanya. Enggak ya. kenal Bang. Siapa enggak kenal gua? 40 juta goblok emang orang-orang aneh DM pinjam 40 juta. Di pinjaman online yang lain kayaknya juga dikatain goblok lu. Baru kenal langsung pinjam 40 juta. Enggak kenal juga Bang. Gitu. Yes, balik lagi dengan gue Zaki di Fakir Tips di Hyper Zoo pastinya. Nah, di awal tahun ini mungkin kalian lagi bingung-bingungnya ya, mau beli liquid apa yang kira-kira asik nih. Banyak orang juga yang suka banget sama liquid-liquid yang baru rilis. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ada liquid yang baru dirilis dari Vape Zoo pastinya. Liquidnya adalah ini dia. Ini namanya adalah Zoo. Jadi Zoo ini adalah produk dari Vape Zoo dan juga 3C pastinya. Dan flavornya adalah flavor yang sebenarnya kalau kita bisa bilang simple,
Ya simple, tapi ada satu hal yang menarik. Di sini flavornya adalah mangga, tapi di mix dengan puding. Nah, gimana tuh rasanya? Mangga yang silky, yang asam, ada manisnya juga, yang segar ketemu dengan puding yang lembut, ada kesan creamy juga. Pasti bakal menarik banget. Nah, kalau pengen tahu seperti apa rasanya, stay tune terus aja. Nanti bakalan ready mungkin beberapa hari lagi di toko kesayangan kalian. Lanjut. Itu sorry, balik lagi deh cerita soal ibu. Katanya itu ada unsur-unsur horornya atau apa gitu bang? Godain apa? Ini kayak mata pisau bang. Jadi ada hal goibnya, ada medisnya juga. Ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Itu dari awal video pun sama istri kan waktu itu. Saya bilang kan di terakhir video, bodo amat mau orang percaya mau enggak, Iya, ini benar. yang saya lakuin gitu. Benar. Ini yang saya rasain. Dari medis pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Bilangnya apa medis? Skizofrenia, Skizo itu tapi tidak akut. yang ini yang kita tuh kayak ngerasain rame. Iya, gitu ya? iya, halusinasi. Halu, delusi, Oh, itu skizo. Iya. skizo. Jadi ngebayang gitu kayak ada orang di depan padahal nggak ada kalau dari medis gitu. Oh, yang ngobrol sendiri itu bukan ya? Yang kayak dia lagi ngobrol dengan orang, tapi orang itu nggak ada. Itu Kurang bukan? lebih Iya, lah, iya. kurang Oh lebih. iya skizo. Skizo. Nah dari hal-hal non medisnya juga gini bang. Kalau aku ngomong itu karena aku yang rasain. Saya pernah lihat juga gitu. Yang kata ibu tuh, nanti Gifar ketemu tanggal sekian makhluk hitam besar bla 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 gitu. Ibu ngejelasin juga. Udah dikasih tahu tanggalnya. Dikasih tahu bang. Dan itu munculnya saya lihat itu waktu saya pulang main tahun 2012 saya Iya. SMA tuh. Saya main ke rumah ibu dulu. Zaman ibu dulu tuh di rumah nenek. Di rumah Oke, nenek oke, saya oke. main di gang, terus saya lihat jam 2 subuhan itu ada kayak hitam besar gitu. Terus pas lihat kan saya langsung diam tuh, gak bisa ngapa-ngapain, mau ngambil motor di depan, Bang. Kan nyimpen di rumah nenek tuh. Iya, yang hitam itu nahan gitu motornya enggak. Jadi oh kayak leasing gitu, Bang. Iya katanya. Bayar. Enggak. Sosok hitamnya sorry, saya ngebayangin sosok hitam tinggi apa gitu. Genderuan gitu. Ya kalau Iya. orang sebut itu kali ya. Cuma kan saya nggak fokus, terus dia belok ke kiri, ada gang lagi. Saya langsung lari bang, ambil motor, pulang. Saya cerita ke ibu, langsung. Oke. Bu, tadi Gifar ngelihat makhluk kayak gini. Ya, ibu bilang itu teman ibu kok, tenang aja, gak akan ganggu. Kata ibu tuh. Beres dari situ, emang gak diganggu bang, gua sakit 3 hari. Cuman jagain motor tadi, Iya, kayaknya, ya Bang, kuncinya iya, kan di luar ditinggal gitu, jadi dijagain Belum sama dibayar dia. sama gua bang gitu. Tapi ibu bilang Parkirnya kemarin. temen ibu gitu maksudnya. Ibu kalau ngomong ya gitu, teman ibu, Pak Ardi. Ada namanya bang. Ibu punya pacar Pacar. halunya. Pak Ardi namanya. Ardi pak. Ini bentar nih, Pak Ardi yang gondrong tadi, tukang parkir tadi. Ya. Ya, enggak. Lu jangan ketawa. Maksudnya yang jagain motor tadi. Yang itu hitam Pak Ardi. itu. Ya, genderuwo namanya Pak Ardi. Oke. Setelah itu ibu punya pacar halu. Siapa namanya? Iya Pak Ardi. Ini Pak Ardi itu. Oh itu, Pak Iya, Ardi. si genderuwo itu tuh yang sering ibu sebut gitu. Yang sering ibu temenin di rumah. Tapi yang ibu sebut sih ganteng katanya. Kata ibu ganteng dia tuh. Tampak yang ibu lihat ganteng, tapi kalau Oh. dilihat orang ya seperti itu. Waktu itu saya kasih lihat Oh, hitam gede gitu, Bang. Ya berarti Pak Ardi cuman ngeliatin wajah gantengnya ke ibu, Ke ibu doang. gitu. Ke yang lain mungkin Jelek, kita nggak bisa ngeliat gitu. Oh, minjem motor kali waktu itu ya. Mengapel kali, Bang. Mengapel gitu. Atau emang sengaja nungguin ya. Aduh, Gifar masih di rumah lagi, Bang. Nggak enak. Atau nebe kali ya, nebe. Bisa, Bang. Terus apalagi Pak, ada pengalaman ketemu yang horor gitu yang paling nggak bisa dilupain nggak, Bang? Banyak sih, Bang. Ada salah satunya itu yang di rumah. Saya belum nikah. 2015, 2014 kalau nggak salah gitu. Saya tidur. Terus kayak pengen bangun aja gitu dari tidur tuh. Oh, udah segar dong. Ibu udah suka. Iya. Jam 2 malam gitu, Bang, masih malam gitu. Oh, Bang. bangun tiba-tiba gitu Saya ya? bangun tiba-tiba, ibu udah di depan kayak gini, Bang. Segini. Tapi berdiri. Saya tidur gitu. Gini, terus saya, "Bu ngapain?" gitu. Ibu kayak cuma diem doang, nggak ngomong apa-apa, pergi lagi gitu. Ke kamar mandi, ke arah kamar mandi. Oke. Terus saya ikutin dong, saya mau pipis juga kan. benar. Oh yaudah ada ibu, saya ikutin. Ada buka pintu, Bang. Ibu dari dalam kamar. Ya. Jadi kayak ada 2 orang, ngerti nggak, Bang? Iya, paham. Gifar mau kemana? Kata ibu yang di dalam Yang kamar tuh. tadi, yang buka pintu. Ibu bukan tadi yang lewat. Iya. Ibu kan baru bangun, kata ibu tuh. Bajunya sama, Bang, biru.
Oke. Ya. Terus lanjut ngecek ke kamar mandi tadi enggak? Ya enggak bang, saya udah takut duluan. Bang. Oh, Jadi biasanya punchline-nya kayak gitu tuh yang dibuka. Kenapa? Ibu kan lagi di kamar mandi. Lah, tadi yang buka pintu siapa gitu. itu pengalaman yang menurut saya, wah ini enggak, ini parah nih gitu. Tapi kalau yang kayak ditimpuk-timpuk batu gitu udah biasa. Timpuk batu Ya ke biasa. kamar, ke arah kamar. Batu kecil kerikil. Kerikil, atau- kerikil. Saya lagi main game di komputer, di laptop, di lempar-lempar batu. Ngapain ya setan? Iseng Jahil aja banget. deh. Iya, maksudnya Iseng. ngapain sih lempar batu apa gitu? Kecil lagi ya, kalau Pengen batu ngajak bata kan bisa bangun rumah. Iya benar ya, itu kerikil nanggung, udah pasir, semen, masukin semuanya. Dan itu tuh ke bawah sampai rumah bang, sampai sekarang. Lagi kerikil emas gitu ya kan ya. Kaya dong kita ya. Iya, apa mutiara lempar yang kayak gitu. Wah, setan kalau jahil modal dong. Gangguin doang. Itu dilempar-lempar. Ya sampai rumah saya juga sampai sekarang masih ada hal-hal gitu. Ini baru Baru loh. lampu. Setiap kita ngontenin ibu, selalu aja Ada ada hal-hal hal lucu. gaib. Apa? Yang baru-barusan ini apa yang digangguin? Lampu mati. Jadi lampunya tuh bukan mati. Kita habis ngonten ini. Ya. Malamnya tuh jam 10, lampu tuh kayak keluar dari tempatnya tuh Wadahnya apa lah ya? gitu. Ini dari sini. Kayak Oh, yang meledak gitu loh, meledak. luk itu bukan sendiri dia. Meledak. Jam 10 tuh lampu tengah. Udah gitu, tiba-tiba ada suara kayak asap nih. Ke bawah dong kita, kebakar lampu di Bang. bawah. Lah, Kebakar. Ini videonya Mati ada, Bang. kan? Kita masih mikir konslet. oke. Ya Saya udah juga mikir aman. kesana tadi tuh konslet ini. Aman. Nah udah kayak gitu, tidur nih kita 2:30, lampu kamar kayak tadi nih, kayak keluar lagi Oke. dari wadahnya. Heeh. Tiba-tiba langsung mati nih lampu. Kita mikirnya kalau di Sunda itu namanya aliran, yang mati lampu semua orang. Aliran tuh gitu. Di Ngerti Sunda nggak, Bang? namanya aliran. Aliran Mati itu kayak lampu. mati lampu, Mati lampu satu komplek Satu gitu. Kita mikirnya satu Oh iya komplek. iya. Tiba-tiba dia ngecek, ternyata rumah orang nyala. Cuman kita doang nih, rumah Kita doang nih. yang- Iya, Tiba-tiba doang. garasi kita nyala nih lampunya. Garasi sama lampu toko itu nyala. Nyala. Stop kontak, nggak ngejepret tuh. Jepret tuh nggak turun Nggak gitu. turun. Iya, Nggak benar. Ya nggak kan? Iya, iya. Kalau mati lampu kan harusnya ke bawah kan? Iya benar. Nah, kita mikir aneh nih, ada apa nih sebenarnya? Ngapain ya gitu. Nah, terus kalau konslet, lampu yang dipasang di situ nggak akan bisa nyala lagi kan? Iya. Karena ada yang putus. Heeh. Ini masih bisa nyala. Berarti hari itu total ada 4 lampu yang keluar dari tempatnya. 4 lampu bukan pecah sih, jadi kayak keluar dari wadah gitu nih, Bang. Iya, hantu PLN. Iya kayaknya. Hantu pengen menjadi ahli elektro, cuman Nggak bisa. nggak bisa Iya, keburu masuk ke dunia gaib. Iya, Bang. Iya, Kayaknya, jadi Bang. mungkin waktu abang ngonten iseng. Iya, pengen ya. ikutan dia. Pengen ikutan, coba matiin. Kan kalau abang syuting itu lampunya setting biasa. Ya, aku mah kalau Ya, biasa kalau aja. konten itu nggak pernah di setting. Makanya setting lampu bang, itu Iya. lampunya tuh mau bantu setting lampu ini dimatiin. Oh iya, bener-bener. Dimatiin semua aja. Pengen ikutan ya. Pengen Iya, ikutan bener-bener. gitu. Katanya kakak tadi pernah dimimpiin gitu atau gimana? Sering. Sering kalau dia. Kalau Abang nggak pernah dimimpiin? Nggak pernah saya, Bang. Karena udah Bodoh amat. bodo amat iya Kayak tadi. ini bener-bener. lebih udah kayak kebal kali ya gitu, Bang. Jadi Tok udah nggak ini nggak rasa. nggak mampu lagi mau setan datang ke abang kayak dia kayak Kalau saya sering, Bang. Saya malah kalau misalkan ibu lagi marah-marah tuh, ya setannya saya Ditantangin. mana Pardi gitu. sini lu datang lu ke sini gitu. Masuk ke sini gitu. Saya bukan sombong gitu, Bang. Iya, jangan gangguin udah capek. Capek gitu. gua gitu. Lu kalau ibu mati banting bantu beresin apa sih? Iya, kalau beresin gitu. mah Iya. mending Bang Iya. gitu kan. Tapi datang ke rumah saya yang kesurupan. Dia kesurupan, Bang. Pernah dia. Gara-gara sompral kan. Jadi saya yang kesurupan. Pernah dia sompral waktu baru pulang dari rumah ibu. Maghrib. Ya. Ada videonya, Bang. Mental dia abangnya dapat ke bininya berarti ya. Jadi kalau ya gitu kali ya. Iya, Gitu jadi kali. Pak Ardi mungkin kayak kuat Pak- lagi dia. Lah, bininya aja. deh gitu. Maka dari itu sekarang kita tuh jadi kayak ngurangin Konten. konten-konten soal ibu. Soalnya gini, Bang, setiap ngupload soal ibu dari awal nih ya, spandek gua terbang Bang atap. Konten lagi soal ibu, dia kesurupan. Konten lagi soal ibu, ya lampu mati. Hal-hal kayak gitu tuh Berarti after dari konten ibu ada sesuatu selalu, ya. Nah, iya. selalu. Saya ada ide konten tapi jangan gimana ya? Setelah ngontenin ibu, kira-kira apa yang terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Ya
Baru tuh lanjut tuh. Kalau ada yang komen bener, ya benar dapat. Jualan kaos ya, jualan baju Aku abang. konveksian lah bang gitu. Konveksian. Brand lokal juga, brand lokal Iya. juga. Tadi gimana kesurupannya? Saya lupa deh nanya itu. Kesurupannya tuh yang masuknya kayak nggak pakai baju dingin. Dingin udah pakai selimut, udah pakai apapun tetap ini tuh biru-biru yang kayak nenek-nenek abis berenang gitu. Oh, yang kerucut. Kerucut. Dingin. Dingin banget tiba-tiba pengen nangis. Udah gitu nangis udah deh lupa. Tapi waktu itu saya coba pakai ayat kursi saya bang, nggak mempan. Apa enggak? Apa? Pakai YouTube enggak? Masa pakai YouTube? Kan biasanya orang kalau udah malas tuh pakai YouTube. Lu pernah lihat nggak ada orang kesurupan? Iya, iya. Orang kesurupan, Ruqyah online, iya Ruqyah dia online. dia nggak bisa ngapal. Aduh, kursi gimana? YouTube ya. Di tengah ada Shopee CO. Langsung bayar. Bener. Ya bang pernah saya pakai ayat kursi nggak mempan sama saya tuh. Mertua datang baru pulang sholat isya, langsung dipakai ayat kursi juga yang sama. Iya. Lah mempan sama bapaknya. Ibadahnya kurang. Kayaknya gitu sih bang. Jini nggak percaya gua kalau bang gitu. Jika nganggap teman biasa aja. Gitu kayaknya gitu. Kayaknya gitu sih bang. Sebiasa itu gitu bang maksudnya bang. Berapa lama bang? Saya tadi 12 tahun, 15 tahun? Kalau dari 2010 mah berarti berapa bang? 2024, 14 tahun? 14 tahun. Ya, Langsung 14 mau tahun jalan berarti. 14. Iya. Teman-teman pernah ngajak ke rumah nggak bang? Pernah, cuman ya itu kalau ada orang ke rumah, ibu tuh selalu tidak Biasa. seperti biasa, nggak ada apa-apa gitu. Lebih ngurung di kamar, jadi orang-orang jangan ada yang tahu nih gitu. Oh gitu. Tapi pernah kejadian kayak abang ngajak teman ke rumah Sering. terus ibu marah atau apa gitu? Alhamdulillahnya belum pernah bang kalau gitu. Jadi ibu kayak nahan dulu nih, oh ada orang ke rumah, diem dulu di kamar. Sampai nginep teman saya pulang misalkan tuh, baru aja. Oh, sorry, menahannya tuh dalam artian dia pengen marah, tapi nggak dulu deh, nanti aja. Kan itu dikumpul jadinya tenaganya. Iya bang, iya. Bukan yang ngerasa kayak, oh ada orang, saya biasa aja. Tapi kalau udah nggak ada orang, saya marah lagi nih gitu. Tapi biasanya ada pemicu bang, Iya, jadi ada pemicu. nggak tiba-tiba marah. Enggak tiba-tiba. Oh gitu, ada pemicunya. Oh. Pemicunya dari yang Ya, keluarga. nyata atau yang halus nih? Nyata. Nyata halus sih dua-duanya sih bang. Nyata dan halus Iya. berarti ya. Jadi mungkin ada nggak kesukaan di keluarga, ibu mungkin kepikiran. Tapi kalau ada teman saya ditahan dulu gitu, ditabung. Pas sudah pulang, baru Diluapin gitu. Tapi nggak ya. pernah sih kalau memang nggak ada konflik. Nggak Harus pernah. ada pemicu. Harus ada pemicu. Biasanya ada pemicu. Oke. Berarti ada api, ada asap. Nah, matiin dulu apinya nih. Siapa apinya nih? Tetangga pasti ya. Oh enggak bang. Gimana? Gua bingung ngomongnya nih. Keluarga. Oh, internal ya, nggak usah. Santai saja. Ya gitu ya. Netizen kita kayaknya udah pada tahu ya. Kalau mau nanya netizen lebih. Netizen udah tahu lah ya. Iya, Iya, iya. oke. Saya juga nggak enak sih nanyanya, tapi ya biasanya kayak gitu. Mas juga tahu internal. kan? Oh enggak. Makanya saya tanya tadi gitu. Dia kan temen jin juga. Saya bukan temen jin, saya tuh suka lucu dengan hal-hal yang jin-jinnya kayak Aneh-aneh gitu. Enggak, kakak pernah ada pengalaman mistis juga nggak selama nikah dengan abang? Alhamdulillah nggak pernah sih. Aman-aman aja. Tapi mungkin karena saya nggak tinggal bareng ya. Pernah sih sekali waktu pas awal nikah tuh, pas mau tidur berasa ada yang liatin. Berasa kayak Suaminya dong yang liatin. Lagi tidur diliatin. nggak serius. Kayak jadi kamar kita tuh di depannya tuh kaca. Jadi berasa kayak banyak banget yang ngeliatin. Bang, kalau mau jujur bang ya, gue juga penakut bang sebenarnya. 2011 sampai 2017 sebelum nikah, saya kalau sholat itu nggak pernah di tengah bang. Kenapa takut ada yang jadi makmum? Karena yang saya rasain di belakang tuh kayak Banyak yang lihat. nggak enak aja gitu. Saya kalau sholat tuh mojok, Oh, jadi badannya biar sampai kena belakang punggung belakang tembok. Iya. gitu, Tapi Bang. pas ruku ini pantat ini dong. Udah mepet juga gitu. Oh, kirain mepet biar bisa nyender sekali. Sampai segitunya bang. Oh iya, gitu. segitunya ya? Karena ada ya kalau saya percaya hal gaib lah bang ya. Saya juga percaya sebenarnya. Takutnya nggak percaya kan. Enggak, saya percaya hal gaib. Maksudnya, ya saya percaya hal gaib, tapi kebanyakan cerita-cerita gaib yang saya terima, kok ada peluang lucunya ya, gitu. Ya kan jin juga ada yang lucu, ada Nah yang itu, ada pernah yang ngalamin yang serius itu nggak? gitu bang gitu. Abangnya pernah ngalamin nggak yang Yang- lucu-lucu gitu? Yang lucu-lucu apa ya? Yang lucu-lucu jin. Kita mah jinnya serius semua. Serius gua bang kayak mau ngajak beribut gitu. Iya ya, ngancurin barang Iya, gitu. spanduk dilipat, diterbangin gitu. Listrik kan ngerusak gitu bang. Iya, bener. Gak ada yang lucu-lucu. Kalau lucu-lucu kan dibercandain lagi. Kayak sengaja gitu manasin air, sweet
gitu, terus dibikin Nggak sih. kopi. Rajin Kalau itu banget. enak Bang. Iya, jin-jin yang Bantu-bantu lah bantu-bantu gitu kan. gitu. Bersih-bersih. Ada yang namanya jin ini apa dulu tuh saya pernah dengar istilah. Jin yang suka ngilangin barang padahal kita tahu harusnya taruhnya di sini Iya, nih iya. gitu. Terus dia cari-cari nggak nemu, pindah ke tempat yang kayaknya gua nggak mungkin naruh di sana deh gitu. Yang kayak gitu nggak pernah ngalamin di Enggak sih, cuma kayak gini nih Bang, kalau di rumah ibu dia nih pernah ngalamin sekali, jadi kayak gelas gitu. Ibu masuk ke dalam rumah, terus ini pindah gitu. Jalan sendiri. Jalan bukan pindah sih, gitu. Mungkin ada magnetnya di dalam. Mungkin ada magnet si jinnya kali gitu. Iya, nah kan saya percaya gaib ya gitu. Berarti kan si setan dalam tanda kutip tolol. Ngapain kayak ada benda kayak gini? Geser ah. Geser lo gitu kayak buat apa? Tapi sebelumnya ya, gue kayak nantang dulu gitu. Oh, nantangin. dalam hati gitu, kasih lihat istri saya biar percaya gitu. Oh, itu berarti abangnya yang minta berarti ya. Kadang-kadang Ya, gitu, maksudnya sompral, gini Bang, gua sompral. pengen sompral maksudnya biar apa ya? Biar ada yang bisa diliatin gitu. Iya. Oh, Ngerti nggak, oke, Bang? oke. Kalau Paham. Tara keluar saya fotoin aja gitu. Tapi Misal gitu. biasanya jin itu kan nggak butuh kekuatan untuk Iya. memperlihatkan dirinya juga. Benar kayak gitu. Makanya dia juga nyumput-nyumput kan kalau ada orang kan. Iya, jin untuk bisa masuk ke tubuh manusia itu kayaknya dia perlu usaha Iya. keras juga Iya, katanya. karena dia gitu. juga capek, kita pun capek, dia capek. Katanya ya. Iya, jin-jin yang ini berarti yang lagi gabut, ngapain ya surupin orang lah gitu. Iya, kayaknya gitu, Bang. Abang pernah kesurupan selama Oh, sebelum. Ya, saya juga nggak pernah. Tapi maksudnya Mau. mau gitu Mas. Siapa, Bang? Abangnya. Bukan mau, maksud saya tuh jinnya mana, kasih lihat gitu, Bang. Dia Saya tuh mau malah. kasih lihat terus saya pengen ngobrol. Kalau saya gitu. Maksudnya apa gitu? Ganggu keluarga saya udah lama. Siapa yang nyuruh, siapa yang ngirim? Saya pengennya gitu. Kayak gini aja kayak Abang interview gitu. Iya, Gini. ngobrol kan sekalian. Ini anggap aja jin gitu kan Bang gitu. Bukan saya dong jinnya. Kayak gitu. Oh iya, benar. Gitu. Abang pernah nyoba nyari orang pintar untuk temuin saya dengan jin yang ada di rumah ini dong gitu. Bukan 1-2 banyak. Orang pintar kali. Wah, Bang, itu mah susah banget. Dia nyari ya sampai Lampung, Sampai Riau. Oh iya, jauh banget. Cari. Kan katanya harus melewati sungai, katanya kalau ingin. Iya bener, harus melewati sungai. Enggak ini. Oh ini gue tahu teori orang sakti itu nggak bisa nyebrang pulau. Iya. katanya. Kalau dia nyebrang pulau ilmunya hilang. Iya, katanya gitu. Katanya gitu. Aneh banget deh. Untung bukan pikiran manusia kayak gitu ya. Orang nyebrang pulau langsung polol. Soalnya gini Bang, kalau medis udah gua lakuin secara teoritikal kan udah gua lakuin ke rumah sakit jiwa, pakai obat, pakai ini, pakai itu. Anak ini kan ikhtiar gitu Bang. Iya benar. Gue tuh ikhtiar, gue pengen lihat ibu tuh balik lagi gitu Iya. ibaratnya. Seenggaknya nggak marah-marah lagi lah Benar. gitu. Segala cara saya lakuin. Sorry, yang di rumah sakit bilangnya apa? Di rumah sakit itu ada dokter bilang skizo. Cuma si perawat bilang, Kak coba di Non medis. non medisnya alternatif Kak. Dok, percaya yang kayak gitu Karena, ya berarti? karena dia ngelihat ibu tuh normal Bang. Di rumah sakit Secara medis ini nggak nemu nih bang gitu kan? ditulisnya skizo cuma tidak akut gitu. Jadi gimana ya nyebutnya? Ya kayak skizo, tapi saya juga ragu sih gitu kan dokternya bahasanya iya. ya. Gitu. Jadi udah mulai bayang-bayangnya ke situ dari cerita-cerita anaknya. Saya kayak kirim video juga ke dokter kan gitu. Terus dokter udah, kayaknya ini bukan pekerjaan saya. Coba deh abang nyari yang non medis ya Non-medis, gitu. Baru nyari non medis. Ya. Berapa orang? Yang paling unik yang mana? Ini banyak sih Bang. Ini yang pertama aku pernah bawa ke daerah Cibaduyut. Nggak apa-apa disebutin daerahnya. Nggak apa-apa kan ya? Sensor. Apa aman. Cibaduyut pernah gitu. Ibu kabur Bang naik angkot, loncat dari mobil. Turun Turun dadak naik gitu. angkot, saya kejar lagi naik mobil. Kejar angkot. Iya, di stop kayak di film-film gitu Bang. Di stop, ya ibu naik lagi. Udah, nggak jadi gitu. Oh, bukan dukunnya yang dibawa ke rumah, tapi ibu dibawa ke tempat dulu. Susah Bang. Jadi kebanyakan itu ada yang dibawa ke rumah, ada juga yang saya bawa ibu dulu kalau waktu bisa. Yang dibawa ke rumah pernah, yang Riau juga tuh. Pakai ini juga dia. Ke Pak Ustadznya itu waktu Masuk itu ke dalam botol gitu nggak? Enggak, 10 menit doang. 1 menit. Iya ya, Satu 1 menit liatin doang, udah pulang. Cuma gini doang Bang, ngobrol sama ibu gini, nunduk-nunduk. Ayo pulang katanya gitu. Udah saya anterin pulang lagi Bang gitu. Si dukunnya, Si Pak Ustadz lah. iya Pak Ustadznya gitu. Nggak 1 menit. ada, cuma 1 menit. 1 menit. Jadi nggak minum-minum dulu, nggak apa, jadi langsung ketemu ibu, ngobrol gini, yang mungkin batin atau gimana nggak ngerti. Gitu aja. Langsung dia, ayo Gifar pulang gitu, anterin bapak lagi. Sibuk kali atau gimana kan. Ini 1 menit Bang. Saya minta list jadwalnya aja sampai 3 minggu lebih. Iya gitu. benar. Datang masa cuma ngangguk
Iya. Doang 1 menit. Pas di luar abang ngeliat dia ngerokok nggak kayak tangannya getar gitu apa? Berarti dia tahu sesuatu Enggak, sebenarnya. Nggak siap nih saya nih kayak gini. Tapi saya ngerti kok maksudnya apa. Maksudnya dia tuh mungkin ini masih yang dekat dan dia nggak mau bilang ke saya, nggak bisa bilang gitu. Mungkin. Oke. Jadi dia karena nggak bisa bilang, udah tahu, ya ngapain lah juga lama-lama di situ kan, udah tahu juga gitu kan. Mungkin ya. Oke, saya paham yang dimaksud oleh ustadznya kayak mungkin gini ya, saya bayangin aja ustadznya datang terus si ibu ngomong internal nih. Oh iya, udah maaf. Iya Balik dia benar. gitu. Jadi dia Nggak mau ikut campur. nggak mau ikut campur Iya. itu, saya mikirnya kayak gitu. Soalnya banyak juga bang, bukan 1-2 gitu. Terus yang pernah di masih daerah rumah Pak Ustadz, ruqyah gitu ya di rumah ya, yang kena dia. Saya kena terus Jadi ya. tumbal. Iya. Yang kena ruqyah, maksudnya bukan kena ruqyah, yang nangisnya, yang sedihnya Karena ya dia. di ruqyah tuh kan bukan diapa-apain ya. Iya, Kayak iya. kita tuh dibacain doa. Sedih nggak nih orang kayak gitu. Biasanya ada yang sampai muntah. Iya. Gitu. Kalau saya lebih ke sedih, nangis terus. Dia sedih, nangis terus, ini kenapa istri saya tiba-tiba. Tapi bukan arahnya ke Mbak kan, ke yang lain kan Iya. gitu kan. Oh yang sedihnya Mbak. Saya yang sedih. Terus ya Pak Ustadznya jadi sibuk ngurusin dia waktu itu. Daripada nggak dibayar kan? Udah dibayar, nggak ada Bentar dulu, gimana nih? pasien. Jadi nih yang di ruqyah ini nih. Susah nih, gitu. Susah nggak nangis nih. Mbaknya nangis. Ya ini aja deh. Iya, gitu bang, gitu. Dia kayak nggak berhasil di sini pura-pura ini aja lah. yang gampang ya. yang udah pasti ada kelihatannya. Iya. Ini nggak kelihatan nih gitu. Dia yang nangis gitu, kejar-kejar sejam mau beresin, dah beres gitu. Sampai segitunya, makanya kalau mungkin netizen banyak yang bilang, bang bawa sini. Lah udah gue lakuin semua. Asal awalnya gue nggak nerima keadaan lah, menentang Tuhan lah kasar gitu. Kenapa ya Allah saya dikasih Iya ujian seperti ini? wajar saya Terus 2017, 2020 saya ikhtiar. Nah sekarang sisanya tinggal ikhlas. jalani aja ya. Bang, Jalanin ya. aja, ada Iya. hantunya, ada apanya, ibu marah-marah atau gimana pun dengan kita. Ya udah gue jalanin aja gitu. Kalau sekarang tinggal ya udah jalanin aja biasa. Udah aja. kebal ya telinga dengan komentar orang apa gitu. Udah Saran-saran pun udah nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa, Bukan nggak cuman apa ya? Saya terima saran-saran orang, tapi nggak terlalu didengar kalau yang aneh-aneh gitu. Ya karena yang menjalani kemana-mana kan kita gitu. Aneh-aneh apa disuruh apa? Ya maksudnya suruh ini, suruh ke, ngerti gak bang, kayak lu ke daerah sini mandiin ibu lu bla 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 gitu. Oh, yang mistis-mistis. Nah. Iya. Disuruh login juga pernah. Login. yang lain. Sorry, kalau ada yang ini. Iya ya. Ini Suruh ada yang login, ada. biar saya Urus semua biaya makan bla bla bla, ibu dikasih rumah, dikasih transportasi, Divan gak usah capek, Anita gak usah capek. Ada yang gitu bang. Oke, gitu. Tapi dia kasih ini enggak kalau misalnya nggak sembuh gimana gitu. Ya maksud, Atau kalau misalnya sembuh balik lagi. ya itu gampangnya gitu kan bang ya. Kan malaikat gak bego bang. Iya sih. Bener sih. Oh pindah. Iya. Loh kok Islam ini lagi? Ya, gimana sih lu nggak percaya sama kita gitu. Ini dengar kabar Abang mau bikin film ya? Itu, Ya. Emang boleh di lu katanya nggak boleh. Boleh sih bang, teman nggak detail ceritanya. Oh ya boleh, ya. Oke. Itu beneran mau bikin film dalam konteks Ya. cerita ini? Itu main cerita. Nah kok saya? Nggak apa-apa lah. Ya nggak cerita maksudnya memang udah mau. Iya. Ada yang minat itu difilmkan. Ya, dari Soraya ya? Dari Soraya Entertainment Film. Sekarang lagi proses penulisan ya. Penulisan. Yang nulis naskah? Yang nulis naskah dari Oh, Sorayanya. berarti jatuhnya mereka kayak ngelihat saya boleh nggak Kisah nyata. memfilmkan kisah ini? Kisah Kisah nyata gitu. Oh, oke. Udah tahap ini ya berarti ya. Berarti Abang nanti main nggak? Enggak lah, Bang. Kan kisahnya doang. Gua sama istri yang cerita gitu. Yang mainnya siapa? Ceritanya Abang kan doang. bisa main gitu. Iya bisa. Saya mah jadi jadi jin mungkin ya masuk ya jadi Pak apa Pak Ardi. Pak Ardi bisa. Saya bisa jagain motor kayak gini Pak Ardi. Kapan rilisnya kira-kira? Nggak tahu, Lagi belum proses tahu sih, ya. kita juga belum tahu detailnya kayak gimana. Tapi Abang juga bakal ikut produksi syutingnya nggak kayak kejadiannya kira-kira kayak gini, ini kayak gini. Kayaknya sih kalau kisah nyata pasti ya. Kurang tahu ya Kurang tahu karena juga ya. belum nyampe sana. Belum nyampe sana sih. Berarti mereka kayak beli lisensi aja. Beli lisensi lagi kayak franchise. Kayak gimana ya bahasanya ya? Gue nggak ngerti bahasa ini kayak. Iya, tapi gue nggak tahu bahasanya. Intinya si Soraya itu beli
gue beli kisah lu ya, bahkan lu yang mengalami nih. Gue beli kisah lu, terus gue jadiin film ya. Iya. Tapi film ini bakal jadi keuntungan besar buat gue, bukan buat lu kayak gue bayar cerita aja gitu. Iya betul Ya, ceritanya iya. Oh ya, itu kan berarti kasarnya dia ngambil kisah dong. Iya iya. Ya, tapi tetap kitanya itu diterjun juga. Terjun langsung juga, enggak yang langsung Nggak dilepas gitu, Bang. Oh, bagus kalau gitu. sampai beres. Sampai Iya, beres iya. semuanya. Kayak ini kan dulu tuh ada cerita KKN desa. Nah iya itu kan. KKN Desa Penari. Dia cuma ngambil cerita, nggak tahu siapa yang punya ini Ya juga. katanya itu Udah nggak bikin tahu. Film aja gitu. Pasti perjalanan hidup Bang itu dari 2011, lah. 10-an sampai 2014 udah kebal banget nih dengan kondisi yang kayak gitu. Ya tetap Bang, yang tahu hancurnya, nggak langsung orang kebal kuat. Benar, prosesnya Sakti gitu maksud kan saya dia. kan. Yang tahu proses itu dia. Makanya saya kalau ada apa-apa saya pasti bawa dia. Asik. Nggak bisa gantiin gitu, Bang. Udah ini Bang, udah ngerti gak? Gancet anjing. Ngerti gak Bang? Gancet apa? Saya tidak mengerti. Jadi gini Gancet. Bang, nempel aja terus di bisnis, keuangannya dia tetap. Dia tetap harus join lah gitu. Oh, oke. Bisnis konveksi Ya, baju apa boleh dong di-share dong. oh namanya Galvin Official. Udah resmi juga Bang, PT Galvin Indonesia. Itu apa teaser Semua sih Bang, hoodie? cuma lebih fokus ke motor-motor sih Bang. Oh, Jaket anak-anak jeans, motor. biker gitu lebih fokus ke situ. Abang emang suka motor? Oh enggak juga sih Bang, seneng. Tapi kakaknya suka motor? Enggak juga dia. Oh, tapi bisnis motor suka dong. Suka kalau ada. Nah, itu dia yang penting masuk. Penting masuk, Oh, gitu. iya, benar. Itu brand-brand kayak Harley, Vision yang kayak gitu bukan? Bikin juga. Maksudnya ada yang pesan bordirnya Custom. gitu. Kita lebih fokus ke custom sih Bang. Ntar custom maksudnya? Oh, bajunya yang di custom. Jaketnya gitu, kaosnya di custom gitu. Oh, iya. Jadi punya klub motor, silakan langsung ke abang ya Bisa berarti ke ya. Iya. Galvin Indonesia. Itu- Instagramnya Galvin. Ini alamatnya. PR tuh. Oh, makasih Bang. makasih, Editor Bang. PR tuh. Makasih, Bang. Gitu ya. Makasih Bang, makasih Bang. Terus juga abang nge-vape kan katanya Nge-vape kan juga, ya? nge-vape Iya, juga. terus juga abang ini juga suka vape zoo katanya. Iya, benar. Produk apa? Yang paling pertama itu saya nge-vape itu 2020. Diajakin temen kan nongkrong gitu. Yang pertama dia tawarin itu apa sih yang merah itu lunar cheesecake. Lunar Yang merah itu lunar apa sih? strawberry bukan? Yang merah. Strawberry cheesecake ya Kang ya. Soalnya masuk Bang. Ini bukan ini ya, cuman masuk semuanya liquid-liquidnya enak-enak Bang. Tapi bukan itu doang sih Bang, banyak sih Bang. Banyak ya. Maksudnya Banyak. emang saya tuh ngebayangin abang dalam kondisi yang mohon maaf ya, mungkin berdung abang nge-vape kayak aduh. Ntar lah udah tenang baru tuh beres-beres semuanya. Kayak gitu sih Bang. Kondisi kita kayaknya cowok butuh waktu untuk relax tuh. Buat nge-vape lah. santai. Ya bener. Tapi kakak suka ngomel nggak kak? Kamu ini nge-vape. Kan wangi. Iya benar Iya, kecuali bener. kamu rokok bau. Enggak, dia enggak pernah ngomel ke situ, enggak pernah Bang. Tapi ngomelnya ke Ke duit. Duit bersih-bersih dia mah itu ya cewek Bang gitu Bang. Boleh jajan, hobi, cowok gitu. Yang penting tahu takaran kalau istri gitu. apa benda atau pembelian paling yang diomelin istri terakhir ini bang? Enggak pernah belanja kok. Nggak pernah sih dia. Nggak pernah. Aman, Oh nggak pernah aman ya berarti ya? Gua Atau kalau- belum ketahuan kan? Sembunyi-sembunyi. Bisa Bang, bisa Bang. Bisa. Abis ini dicari tahu nih. Tapi emang kalau abang berarti percaya dengan istri udah kelola semuanya gitu. Bukan percaya lagi Bang, 100% ibaratnya gini, kalau saya nggak sama istri itu kayak nggak jalan aja. Toko nggak jalan, terus dari mulai ngurus-ngurus ibu. Kan dia yang support. Iya benar-benar. Saya tuh cowok lah Bang, males Bang buat ngurusin hal, ngerti nggak? Iya tahu. Ya, Iya. hal-hal kayak gitu, terus beres-beresin kayak gitu. Dia yang selalu support sama mertua juga, sama kakak-kakaknya juga. Padahal cowok kakaknya, tapi rajin semua gitu. Cuek dia alasannya cuek. Aku cuek, bodo amat gitu. Iya. Disupport terus sama istri, yang itu ibu kasihan, gini gitu. Nah dari situ, dari mulai konten pun ya istri yang dukung, yang support juga. Udah kalau daripada kamu stres terus berminggu ini, coba sharing ke media sosial, siapa tahu ada yang senasib. Iya, Ya itu kan dia gitu tadi. kan Bang. Ya. Kalau udah senasib kan agak enak lah gitu kan. Suka ngobrol, Curhat. saling curhat. Iya. Ternyata yang punya masalah seperti kita ini, seperti saya ini Banyak banyak banget. banget. Iya ya, karena gini mungkin diarahin ke rumah sakitnya bingung,
mau ke non medisnya nggak Udah, ada jawaban. Iya, bener. Jadinya kita sebagai anak yang mohon maaf ibu dengan kondisi kayak gitu perlu temen nih untuk Iya. saling support nih kita nih apalagi punya teman kelompok-kelompok yang sama gitu. Cuma nggak bikin grup ya enggak sih bang. Enggak Cuma ya, DM enggak gitu. segitunya. Hai guys, ibu kalian lagi ngapain nih hari ini? Enggak bisa sih. dong. Ibu kalian ngamuk Wah, nggak? ngamuk nih, wah nanti pecah lagi dong. Enggak, Beli aja di mungkin Shopee kayak gitu. gitu. Tapi menurut abang pribadi dan kakak nih, setelah bikin konten ini kan kontennya nggak cuma tentang ibu ya, tapi juga bikin konten tentang pasangan suami istri couple gitu kan. Ada rasa ini nggak sih plong atau kayak ini kayak tempat saya merasa stress rilisnya dibikin konten gitu. Kalau stres bikin konten yuk gitu. Oh, oke. Yang bercanda-bercanda aja gitu. Dan Konten. dan semua konten yang kita bikin itu yang relate bang. Iya, Tentang iya. hubungan rumah tangga. Di saya tuh ada masalah apa, di ada masalah apa, di rumah ada masalah apa, bocor banjir apa disebutin aja gitu bang. Iya. Dan nggak di konsep kok kita bang. Ada apa adanya aja. Ya udah natural Natural aja sih. aja gitu, Kayaknya orang juga udah males mungkin yang konsep-konsep gitu ya. Oke, untuk kedepannya ada planning apa lagi untuk abang berdua bisnis kah? Kalau kedepannya apa kedepannya? Apa ya? Bisnis bajunya mungkin konveksinya Ya, mungkin Ya, semakin amin. berkembang. Ya, semakin Amin. berkembang, amin. Terus ada planning film juga tadi ya. Ya. Jangan lupa di tahun 2024. Kayaknya tahun depan. Itu kita Ya, belum kurang tahu sih. tahu Belum tahu sih. sih. Iya, semoga lancar lah ya. Amin, Terus amin, amin. juga makin sukses apapun yang dijalankan dan semoga ibu cepat sembuh ya. Amin, Masih selalu amin, berdoakan amin. semoga Amin. cepat sembuh, happy lagi sekeluarganya ya. Terima kasih atas waktunya ya Bang Thank you, ya. Bang. Terima kasih banyak you, Bang. waktunya. Kita ngobrolnya panjang loh, berapa ini? 50 menit. Harusnya 30 sih, tapi Oh. enak Oh, gitu, iya. nggak apa-apa. Potong aja bang. Enggak, kita bikin 2 part gitu. Biar nggak perlu lagi syuting. Oke Bang, terima kasih banyak Siap, waktunya. Bang. Terima kasih Siap, banyak. Bang. Terima kasih geng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.